tidaklah cukup satu warna sehingga membuat dunia ini indah dan kembali kepada sesuatu yang indah. Ada yang mentabligkan agama dengan bersusah payah, mengamalkan agama dengan bersusah payah, belajar agama dengan bersusah payah. Namun susah payah kita ini bukan untuk daripada sekadar menginginkan dunia, namun bagaimana kita terapkan amalan-amalan kita ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, yang nantinya akan binasa, termasuk yang berbicara hari ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, dan Allah sudah memberikan satu kemuliaan yang mulia daripada makhluk-makhluk lain. Bahkan dikatakan bahwasanya malaikat yang maksum itu, yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan secara konsisten. Namun dalam hadis dikatakan bahwa satu manusia, yaitu Nabi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking mulianya, lebih mulia daripada seluruh malaikat. Sehingga bagaimana kita mencontoh dan mengikuti dari apa yang disunnahkan oleh Nabi kita, yang mana kita ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para nabi, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kita dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama kita yang disampaikan bahwa tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu kisah bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam hendak meminum air dari satu pohon, tapi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan menfirmankan bahwa haram bagi setiap makhluk meminum air dari pohon tersebut sebelum diminum oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bangga terhadap akidah yang kita miliki, yaitu menegakkan daripada perintah-perintah Allah dan tidak mudah digoyahkan oleh kemilau dunia ini. Oleh karena itu, ada sifat manusia di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan banyak mengeluh. Jika ia diberikan kesusahan sedikit, maka ia akan mengeluh. Namun jika ia diberikan kebaikan dan kesenangan sedikit, maka ia pikir, yaitu bakhil. Sambungan ayatnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka pentingnya sholat ini membentuk daripada karakter diri kita, membawa kita untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang-orang di sekitar kita, kebaikan di seluruh alam. Sehingga dalam dakwah yang kita hadapi, yang kita lakukan hari ini, semoga kita dapat istiqomah dalam pada dakwah ilallah. Amin. Di mana bentuk daripada kebaikan yang Allah titipkan, yaitu hidayah untuk kita ini, seringkali kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau mengambil kembali daripada rahmat hidayah yang telah Engkau titipkan kepada diri saya. Sehingga bagaimana kita berusaha mengusahakan daripada hidayah ini agar tetap kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dengan cara kita senantiasa belajar daripada ilmu-ilmu agama, mendakwahkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menyampaikan saja, di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam agar berdoa dan mendakwahkan, di mana di Makkahul Mukarramah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada dari kaum berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok akan datang di kota Makkah untuk beribadah kepada Allah. Namun Nabi Ibrahim merasa ragu, bagaimana mungkin saya dapat sampai ke ujung dunia untuk mendakwahkan risalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak tahu siapa diri saya, ibadah yang dianjurkan oleh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhaji, mereka akan tahu. Badannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berdoalah dan dakwahkan. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam usaha dakwah, saya sebagai yang berbicara pada malam ini betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini saya duduk di hadapan saudara-saudara sekalian, orang-orang tua saya, adik-adik saya, ini yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dalam satu kisah diriwayatkan salah seorang tabi'in khuruj fi sabilillah, yang kalau hari ini
3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kalau tabi'in ini tidak ada masalah. Keluar di mana anaknya masih dalam keadaan bayi. Urus fisabilillah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sakit enggak usah diurut ya, sakit kamu. Singkat cerita, ia kembali ke Makkah yang selama kurang lebih 30 tahun. Ia kembali, kemudian menemukan rumahnya dan mengetuk pintunya. Kemudian keluarlah orang tua, seorang wanita yang sudah bungkuk. Ia terheran melihat istrinya yang dulunya cantik rupawan, namun sekarang berubah dimakan usia. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kembali, sebab dirinya pun telah pudar dimakan usia. Yang dulunya begitu gagah, begitu kuat, kekar. Sehingga bertemulah 2 pasang kekasih. Ia menanyakan, di mana anak kita? Di mana anak kita? Kemudian istrinya mengatakan kepadanya bahwa pergilah ke Masjidil Haram. Jika engkau menemukan seorang pemuda yang banyak dikelilingi oleh hamba-hamba Allah, dialah anakmu. Kemudian ia pergi berangkat ke Masjidil Haram. Sebelum sampai di tempat tujuan, ia singgah dan menangis terisak-isak. Betapa bangganya Allah. Betapa bangganya sosok orang tua melihat anaknya mengamalkan agama, melanjutkan daripada risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermanfaat bagi sesama, mengajak orang-orang dalam kebaikan. Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka